Alhamdulillah bisa ketemu kembali. Baik, di bulan Rajab Sya'ban, ya, Sya'ban itu ada doa yang senantiasa harus kita ulang-ulang, diajarkan oleh Nabi sebagai pengingat bahwa tamu yang istimewa itu akan segera menemui kita. Maka kita diingatkan dengan doa yang mudah-mudahan kita bisa mengulang-ulang setiap saat. Paling tidak kita mulai hari ini, bagi yang baru mengawali, bagi yang sudah istiqomah, ini menguatkan terus nawaitu kita. Monggo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi untuk minimal minta dua perkara. Satu, diberikan keberkahan. Makna keberkahan selalu dikuatkan, ditetapkan dalam kebaikan. Mau sehat jadi kebaikan, mau sakit sakitnya menjadi sumber kebaikan. Tidak sebaliknya, dapat nikmat jadi masalah, dapat musibah tambah bermasalah. Ada orang ketika dikasih sesuatu lebih malah banyak masalah. Kadang dikurangi nikmatnya juga masalah, seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr. Allah menggambarkan terhadap manusia itu yang kurang barokah itu dengan menyatakan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Rata-rata manusia itu kalau ditambah rezekinya, dibaikin keluarganya, lalu menyatakan Allah ini baik, Allah ini mendukung. Nah, tapi fa'amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kemudian sebaliknya, rezeki-rezekinya mulai diseretkan, persoalannya mulai dimunculkan, apa-apa mulai dilihatkan, kemudian mengatakan Allah menghinakanku. Waqala rabbi ahanan. Maka ayat itu kemudian meneruskan, kalla, jangan begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini berkah. Karena memang ya keberkahan itu maknanya dua, badannya sehat, ya rezekinya lancar. Ya, karena gimana pun coba kalau kita suruh milih badan sehat apa rezeki lancar? Tuh kan milihnya mesti dua. Ya kalau bisa badannya sehat, lah kan begitu. Ibu-ibu kalau mau nyari, misalnya ya disuruh nyari menantu, ya yang ganteng apa yang kaya? Tuh kan milihnya kalau bisa yang ganteng dan kaya. Yang ganteng, kaya apa yang soleh? Oh, tiga-tiganya kalau bisa. Yang ganteng, kaya dan soleh. Kalau ditambah yang ganteng, kaya, soleh, hafal Quran. Ya kalau bisa empat-empatnya ada. Ya di situ persoalannya. Terus yang kedua, waballighna Ramadan, kita dianjurkan untuk minta kepada Allah pengatur waktu. Waktu itu satuannya detik, detik digabung jadi menit, menit digabung jadi jam, jam jadi hari, hari jadi pekan, pekan jadi bulan, tahun dan umur. Maka kalau sudah bertahun-tahun namanya umur.
Kita disuruh minta kepada yang mengatur detik, mengatur menit, mengatur hari, supaya kita ini diberi jatah lebih sampai ke Ramadan. Karena kalau ditanya apa yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita itu kematian. Karena setiap saat kita dikejar oleh ajal. Kalau ajal itu sudah sampai, ya mohon maaf, tidak menunggu-nunggu. Karena kalau sudah sampai, kata yang punya, idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal itu, maka pasti pas. Sepersis yang disimbolkan oleh pom bensin itu, pasti pas. Tidak bisa mundur dan tidak bisa maju karena putus asa misalnya. Kan banyak orang sekarang sedikit masalah dengan temannya, seakan-akan hidup ini sudah tidak punya makna. Dan masalah dengan keluarganya, masang status, kayaknya hidup ini sudah tidak punya arti dan makna. Oh, itu bahaya kalau dibaca oleh malaikat Israel. Terus WA dia ke kita, Sherlock Lee. Lalu bilang, "Ning di posisi ini, entah ngomong." Itu tidak sampai 5 menit habis. Ya, jadi kadang itu Masya Allah. Ya, jadi benar-benar kita ini kalau bisa jangan sampai putus asa. Ya, maka hidup ini diberikan oleh Allah menitnya. Ya, kalau kita nggak diizinkan, ya banyak orang yang tahun lalu bersama kita, Ramadan ini sudah tidak bersama lagi. Atau bisa jadi kurang sehari 2 hari Ramadan, kita nggak tahu. Maka minta kepada pengatur menit itu, wabaligna Ramadan. Kita akan sampai ke bulan Ramadan. Baik, kita mulai. Saya diminta untuk mengingatkan ulang tentang optimalisasi 2 bulan sebagai bentuk persiapan kita menemui tamu yang istimewa. Bulan apa? Rajab. Rajab sudah kita lewati. Sekarang bulan Sya'ban atau bulan Rebe, janreng betul. Rebe. Mun lebu ajen Rebe mun tak maka bin abi bibi. Antar sana, antar sini, ya. Itu kebiasaan yang ada. Bulan Rebe atau bulan Ruwah. Kalau Jawa itu bulannya bulan Ruwah. Mari Ruwah poso, mari Rebe pasah, mari pasah sabel, mari sabel tekepek. Kalau Jawa enggak, Ruwah poso, mari poso Syawal, mari Syawal Selo, ya, endingnya sama, besar. Baik, apa yang harus kita optimalkan di bulan Sya'ban? Yang pertama, Sya'ban itu bulan yang diapit oleh 2 bulan yang mulia. Oke. Bulan ini bulan yang diapit oleh 2 bulan mulia. Baik, ya, di depannya ada bulan Rajab. Rajab itu bulan mulia atau bulan haram. Ya. Yang mulianya seperti mulianya tanah haram, mulianya Masjidil Haram. Mudah-mudahan nih ada yang berangkat umroh, berangkat haji. Saya bulan tanggal berapa baru pulang ngantarkan siswa dan ngantarkan guru, juga ngantarkan wali murid.
mungkin sekitar 10 hari yang lalu itu sebanyak 350 orang. Jadi sekitar 7 bis dari Karanganyar ke Mekah. Saya pulang terakhir itu Madinah, kalau ba'da subuh gini ini 7 derajat. Jadi ya sudah harus pakai masker, pakai ini gitu. Pernah dulu 3 derajat sampai ke 0 derajat. Jadi udah pakai kaos kaki 2, udah pakai masker, udah pakai songkok, masih pakai sorban, pakai kaos tangan. Kalau enggak gitu kaki pecah, tangan-tangan ini di kuku-kuku pecah, terus hariawan. Tapi sebelum subuh sudah datang. Itu barokah. Tanah yang barokah itu tanah yang apa-apa itu mudah kita melakukan ibadah. Yang kedua, rumit kita melakukan maksiat. Coba ibu-ibu yang pernah umroh, bapak yang pernah haji, kepikiran untuk maksiat enggak di Mekah itu? Enggak kepikiran. Capek enggak? Enggak ada capeknya. Males enggak? Enggak ada malesnya. Begitu pulang, komat boleh. Di sana jenengan semua paham tanah berkah itu, Masjidil Haram itu apalagi sekali sholat seperti 100.000 kali sholat di tempat lain. Masjid Nabawi 10.000 kali. Jadi orang berdesakan. Apalagi ke Raudhah. Sekarang kalau nggak pakai tasrih nggak bisa masuk Raudhah. Ya, masya Allah. Kalau di kampung saya kurang 1 jam itu masih lengang. Kalau di sana sudah penuh, dapat emperan. Tapi kalau di kita kadang sudah assalamualaikum itu, kadang nyampe di masjid ya bisa adzan, masih bisa iqomah, bisa jadi imam. Imamnya sendiri lagi. Ya yang adzan, yang qomat, yang imam, yang makmum. Berkah benar masjid kita ini. Mudah-mudahan saya doakan pagi ini yang punya hajat haji sehat sampai ke hajinya. Yang masih mau daftar lancar rezekinya, segera daftarnya. Bagi yang mau umroh dan sudah, mudah-mudahan berangkat lagi dengan keluarga. Ya, Semak cuman 10 jam dari sini ya, di sana. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tanya dulu, suruknya jam berapa? Biasanya jam berapa suruk? Berapa jam? 5:27. Baik, apa fadilahnya diapit 2 bulan mulia? Bulan mulia yang pertama Rajab. Rajab ini memang Pak mulia dari sononya, dari lahirnya. Karena Allah sebutkan begini, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah itu ciptakan bulan itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu sudah ditentukan oleh Allah ada 4 bulan yang haram. Yang kata Nabi salasun mutawaliyah, 3 berurutan, 1 terpisah. Apa yang berurutan? Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Jadi bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1 Hijriah. Siapa yang tengah? Rajab. Jadi Rajab ini memang mulia dari lahirnya. Kok diapit bulan-bulan mulia? Iya, karena ruah ini di depannya ada Rajab, di belakangnya ada Ramadan.
Mulianya kapan Ramadan ini? Mulianya polesan. Ada kan? Polesan karena karena ada keberkahan, kemuliaan lain. Apa? Kemuliaan Al-Qur'an. Jadi Ramadan ini mulianya karena Qur'an. Kapan itu? Satu, kenapa jadi mulia luar biasa? Karena ada ayat menyatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kapan ayat ini menyatakan? Ada yang menyatakan 17 Ramadan. Tapi kalau yang dimaksud Quran itu datangnya di Lailatul Qadar, nah di situ banyak ulama berpendapat ya tidak selalu berada di tanggal 17 karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar gitu. Jadi mulia. Manusia juga gitu, ada yang cantik ganteng dari lahirnya itu ada. Ada ya yang hadir gitu ya. Memang dari lahir itu wis ayu, wis ganteng. Tapi ada ayu ganteng itu karena polesan. Ada yang gabah, memang dari gabahnya bagus, diseleb mohon maaf, hasilnya memang padinya bagus, hasilnya berasnya bagus, jadi bagus dari sononya. Ada yang bagus karena dipoles. Ini ada nggak Bu, Ibu pernah nemuin bagus polesan? Sampai di di plaster ke sini, itu yang sekarang itu macam-macam itu. Ya, yang alamiah itu yang bagus. Nah, kembali. Makanya apa yang didekati dengan kemuliaan itu ikut bagian yang dimuliakan. Terus kemudian karena itulah Allah juga memberitahu melalui lisannya bahwa Sya'ban itu adalah bulan di mana Allah meresmikan mengangkat seluruh amal-amal kita selama setahun. Jadi kalau kita punya amal akumulasi itu terangkat ke langit, terlaporkan secara resmi itu di bulan Sya'ban. Ya, tepatnya di nisfus Sya'ban. Makanya ya nih akhirnya nisfus Sya'ban itu dianjurkan kapan? Malam 15 hari ke-15, malamnya ke-15, siang 15, nisfus Sya'ban. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Satu, memperbanyak sholat, memperbanyak taubat, baru siangnya berpuasa. Nah, karena di situ maka Allah menyatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa man 'indahu ilmul kitab. Allah yang akan menetapkan, yang Allah akan menghapuskan. Maka disitulah mari kita renungkan, setahun ini amal kita mau oleh Allah diangkat. Ingat nggih, diangkat. Amal itu angkat itu berupa apa? Satu, berupa data yang tertulis di buku. Yang ketika baca surah Al-Kahfi, orang kafir itu jadi bingung sekali dan takut terhadap catatan ini. Karena ini karya dari dua malaikat yang amat teliti, yang Quran sampaikan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari lisanmu itu satu kata, satu ungkapan, kecuali ada dua malaikat yang standby terus menulis. Yang ketika tulisan nanti dibuka, ungkapan orang kafir itu menjadi sangat-sangat, istilahnya tabkhasu fihil absar, terbelalak matanya.
sambil menyatakan mali hadzal kitab, ini kitab apa, la nughadiru saghiratan wala kabirah, ya. Tidak ditinggalkan sekecil apapun dari perbuatanku, saghiratan wala kabirata, dan tidak pula yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya dengan jelas tertulis. Karena Allah menyatakan ahsahullah, Allah memang menuliskan supaya tidak lupa, wa nasuhu, dan kita melupakannya. Jadi hati-hati karena tulisannya ada. Ibu di sini ditulis enggak kira-kira? Kalau ibu dengerin kajian sambil ngantuk ditulis enggak? Ya ditulis. Ngantuk sambil gini, sambil gini. Lah iya ada tulisannya. Maka sebelum ditulis dengan baik, satu perbaiki supaya tulisannya baik. Kita kalau kalang-kalang kata-katanya ngomongin ya Allah, Cek Suwini, misal gitu. Ada tulisannya? Ada. Apa mana yang ngomong, mak Cek celeng ngoreng. Nah, itu ada tulisannya. Maka hati-hati. Ada tulisannya, ya. Nah, karena apa? Allah juga menyatakan di dalam surah Luqman itu dikeluarkan, ya bunayya innaka in taku mithqala habatin min khardalin. Nah, hati-hati nak, sekecil apapun perbuatanmu, ataina biha fi sokhrotin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihal itallah. Itu makanya data Allah itu tidak akan zalim, maka akan ada tulisannya. Dua, akan ada rekamannya. Bukti rekamannya apa? Karena Allah akan menunjukkan, melihatkan kembali. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, siapa yang berbuat baik sekecil apapun nanti akan dilihat ulang. Akan dilihat itu kan berarti direkam. Famay ya'mal misqala dzarratin syarrai yara, kalau jelek pun itu juga akan terekam. Berarti sudah ada catatan setahun dan sudah ada rekaman setahun. Ingat, itu masih divalidasi dengan saksi ahli. Ya, kayak pemilu kemarin ada saksinya ya. Ada saksi ini yang terkadang menjadi kunci kebenaran kita. Kalau keliru tulisannya jadi keliru. Makanya saksi ini ada 3 saksi ahli yang akan dihadirkan. Sudah kenal dengan saksinya Bapak dan Ibu? Sudah. Yang akan menyaksikan kita. Baca surah Yasin. Yang 2 ada di surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada saat itu mulut mereka dikunci, terus kemudian wa tukallimuna aydihim, terus wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, saksinya ada. Hadir enggak hari ini? 1 tangan 2 kaki. Hadir ya dan Ibu ya. Alhamdulillah, pegang tangannya nyaksekno sing apik kon ya. Saksikan, ojo ngomong macem-macem. Yang kedua kaki, bilang ke kaki walaupun asam urat. On maki asam urat, kudu gelem melok pengajian karena pernah ngantarkan saya dulu ke tempat maksiat. Gimana-mana harus ikut ke tempat taat. Maka paksa kaki ini supaya apa? Dia menyaksikan yang baik. Masih ada 1 lagi. Ini yang agak sulit. Ya, apa itu enggak pernah lepas juga dari kita, namanya kulit. Kulit jaket asli ini dikatakan waqalu li juludihim lima syahidtum alaina, dikatakan oleh orang kafir kepada kulit, kulit, kamu kok malah sekarang jadi saksi untuk aku itu.
Padahal kamu dulu diem. Saya sanrasan diem sama anu kamu diem. Sekarang kok ngomong. Dari mana kamu bisa ngomong? Jawab. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Ya saya dibisakan ngomong ini karena Allah yang memberikan omongan, yang menjadikan Musa, menjadikan semua bisa bicara, menjadikan siapa namanya? Ya Isa masih dalam ayunan sudah bicara. Itu ya karena itu. Makanya hari ini aku berdiri. Maka 4 ini perhatikan ya Bapak dan Ibu. Ada catatan, ada rekaman, ada saksi. Nah, sebelum ini dilaporkan, Nabi itu ada laporan mingguan sebenarnya yang dilaporkan di hari Senin. Makanya Nabi di hadis yang lain menyatakan su'ilaan shaumi yaumal isnain. Nabi itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi menjawab, di hari itu aku lahirkan, di hari itu pula aku diwafatkan, dan di hari itu amal-amal dilaporkan. Maka saat dilaporkan aku berharap kondisinya dalam berpuasa. Makanya Bapak dan Ibu, sekarang tergantung jenengan nih. Mumpung bulan Sya'ban mau diangkat, sebelum dilaporkan mau diverifikasi ulang enggak dengan jenengan? Kalau ingin diverifikasi, ingat, ingin dihapuskan, dimaafkan saja, ingin diampuni dosanya, apa juga dihapus catatannya? Jenengan berkenan mana? Ibu-ibu itu kalau bapak salah, biasanya cuman memaafkan atau menghapus catatan. Bu, hilang sak catatan-catatannya. Atau nanti kalau masalah muncul lagi. Pak, rata-rata gimana Pak Ibu itu? Memaafkan, terus tidak lagi mengungkit-ungkit, atau kalau ada masalah disebut lagi, diungkit lagi. Berarti itu dimaafkan tapi catatannya masih ada. Maka Allah mensifati 2 hal, 1 Ghaffar, 2 Afu. Kenapa Ghaffar? Ghaffar itu zat yang maha mengampuni tapi catatannya belum terhapus. Tapi kalau Afu, Al-Afu, karena kadang-kadang teman-teman dari afan, Al-Afu itu maknanya dimaafkan dan dihapuskan. Maknanya diputihkan dari catatan. Berarti seperti tidak ada dan tidak pernah terjadi. Harapan Bapak kalau ada masalah dimaafkan dan dihapuskan apa dimaafkan saja? Oh tuman, kok ngono maneh. Kita itu kadang ya Ibu enggak tahu catatan masa lalu kadang disimpan di mana Bu? Lo kok seeling kari ngomong biasa gak sepisan pindo sepisan pindo kailing dhisik kok lho sik boleh padahal Bapak aja lagi ya. Nah ayo, maka aktivitas yang paling banyak selain kita sholat tasbih ada di situ, ada sholat taubat. Paling mudah menghapusnya istighfar. Itu kalau dosa-dosanya ringan. Tapi kalau berat, nalket itu? Kayak getah pohon, getahnya pisang itu Pak, di baju yang putih itu makyo digosok dah habis itu. Itu harus menggunakan taubatan nasuha. Maka diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu inallahi taubatan nasuha. Kalau ini sudah harus nasuha ini Pak. Harus nasuha itu kalau gosok itu gini Pak. Kalau perlu dikasih air hangat, kalau perlu kasih kaporit, kalau perlu dibanting. Karena tidak sehilang kecuali nasuha.
Coba kita ingat, ciri nasuha itu apa? Coba, masih ingat gak? Ciri nasuha itu apa? Nah, itu yang paling berat, Pak. Ciri nasuha itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalian tidak mengulangi pekerjaan, berhenti dan tidak mengulangi. Itu ciri nasuha. Nangis rong dino nganti bengkak mripate, oleh sebulan, oleh 2 bulan, ngono lagi. Itu namanya tobat sambel. Makilo sakit beron, aduh tobat saya, ono sambel nyedek maneh. Koyo enak sambele, nolet maneh. Innalillahi, tobat lagi. Itu persis kalau gak tobat sambel, tobat wong meteng. Waktu melahirkan, ya Allah, ndak kuat ya Rahman. Terakhir ini wisan, ndak lagi. Jadi bidan iya Bu, wis ya, ki terakhir. 6 bulan, ngandung boleh. Ada nggak Bu, ibu nabatin orang yang gitu? Terus ngocak, Bu mak ngandung boleh Bu, cek lencan atau bot. Iya boleh, cek apaan ro tak kena. Apanya tak kena, apaan tak anda, salah ya kan. Ngocak, bini apa pun cek ning sarong lah ngandung boleh. Cek ini karo sarong ro, bi barokan nah. Wa ala alihi ajmain ya. Ya, ini jadi apa yang paling banyak ya dilakukan. Salahnya Yaumul Isnain itu adalah puasa. Kalau di sini juga banyak berpuasa, maka hadisnya jelas. Ketika Rasulullah ditanya, itu disampaikan. Ya, disampaikan dengan ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku melihatmu itu tidak ya banyak, aku melihat engkau ini berpuasa melebihi engkau banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahru yaf'alun nas yaghfalun nasu an. Maka Rasulullah mengingatkan ini bulan sering dilalaikan oleh manusia. Makanya apa bulan itu? Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syarrun tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, di mana bulan itu diangkatnya amal-amal kepada Rabb yang menguasai. Ya. Fa uhibbu ayyarfa amali wa ana shaimun. Kata Nabi, ya saya sangat senang saat amal-amal itu diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Jadi monggo, jadi ini ngebut-ngebutnya selain ngambil fadilahnya Sya'ban, juga persiapan Ramadan. Jadi mohon hari-hari ini catatan kita dibuka lagi selama setahun, dan kalau bisa khusus yang dosa antar manusia masih butuh dihalalkan. Jadi Bu, Pak, masing-masing ya menuju Sya'ban, nisfu Sya'ban nanti datang masing-masing mengakui diri. Iktarofan bidunubihi walladzina atarafu bidunubihi, orang-orang yang ngaku. Ya, tapi pastikan ngakunya itu tidak menambah persoalan. Kalau ngakunya malah tambah persoalan, tambah tak karuan, ya lebih baik gimana Pak? Global aja. Sepuron aku dek kabeh dosaku. Sing kapan? Sing kabeh setahun iki, gak usah dirinci.
Kalau dirinci makin berat. Coba lihat kasusnya Bani Israil. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikawanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka. Semakin banyak dirinci makin masalah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Itu jelas pasangan anak bisa jadi musuh. Tapi siapa yang mendapatkan kebaikan? Waman afa, siapa yang mau memaafkan dan menghapus catatan. Wa aslaha, dan terus melakukan perbaikan. Nah, itu insya Allah tidak ada masalah. Setiap kita pasti punya kekurangan. Ya, nggak ada yang sempurna. Juga bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak baca Quran. Kenapa? Karena memang ya bulan itu kata Nabi bulan yang lil qurra, banyak mereka membaca Al-Quran. Makanya monggo bagi kita yang tidak bisa baca optimalkan dengar. Kalau yang bisa baca tapi tepal gerudal gradul tetap baca, karena satu huruf 10 kebaikan. Tapi bagi yang lancar, ada anak-anak di sini Ustaz Asmul, Ustadz yang lain, 1 jam 2 juz itu masuk kategori lancar. Jadi 1 jam 2 sampai 3 juz benar itu masuk kategori lancar. Kalau jenengan 1 jam 1 juz berarti kurang lancar, apalagi 1 jam 1/4 juz itu juga kurang lancar, apalagi 1 jam 5 ayat tepal itu berarti kurang ngenom. Lo ndelok wah berhenti, corni boleh, kode etole boleh, atai beri baca walakod ataina itu penggalan Pak, yang ngedingaki nanti rumit. Ya kan? Nah, orang yang gitu Bu tetap semangat. Karena kata Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti disamakan dengan kiramil bararah, bersama dengan malaikat mulia. Alladzi yatata'ta, itu jelas itu. Siapa se grutal gradul. Ya, tebal itu Pak. Wa huwa alaihi syak, dia mengucapkan hurufnya itu berat Pak. Dipaksa tuh alhamdulillahi rabbil nggak iso ngalamin, haknya nggak keluar, alhamdulillahi rabbil ngalamin, ghairil maga dobe ngalaihim itu. Karena lek Madura itu orang Jawa, mau Blitaran ke barat itu biasanya medok itu, dotnya medok, kemudian haknya ya nggak bisa, kemudian ainnya yang paling rumit. Kalau Madura roknya kadang jadi ra. Bismillahirrahmanirrahim, ra. Tapi kalau orang Jawa Barat itu paling rumit fa. Rumit itu Pak. Lo ngapunten, gue sih tahu istri saya orang Jawa Barat kan, kalau sudah bilang fa'amma tak bisa Pak. Fa'amma. Ibu, iya kan ada yang dari Sunda ya. Ayahnya Bu, biasanya nama hese, bisa orang tua. Fa'amma teh hese, pa'amma. Paulaika, pa. Iya Pak, emang bawaannya. Zalika. Zal itu sulit Pak. Bagi kita mudah, bagi beliau sulit. Zalika allazina. Kalau dipenggal berarti alat zina Pak. Iya, tapi ya begitulah kelebihan, yang penting kita mau belajar. Maka orang yang masih semangat ngaji walaupun plegak-pleguk, 1 huruf 2 kebaikan. 1 kebaikan 10 kali. Berarti kalau yang lancar dapat 10, gak lancar dapat 20. Saya sempat tanya, kok bisa yang gak lancar dapat lebih banyak? Iya, karena 1-nya itu pahala setiap hurufnya, 1-nya pahala malu dan semangatnya.
Boh, isin Pak, apalagi kemudian punya cucu, cucunya sudah hafal juz 30, bahkan hafal juz 29, begitu lihat kakeknya nihat, ngama, kakek, bukan ngama, amma. Oh, iya Le, itu keringetan masih kakeknya. Kenapa? Ya malu tapi berusaha gitu. Yang bagus itu punya hafalan bagus. Ya rakitan kulhu. Tapi cek kulhu pal-pal. Sobu kulhu. Isya kulhu. Maghrib kulhu, ditanyakan, saya senang sekali kulhu. Benih senang, dok boleh. Kayak ibu dulu, ibu milih bapak itu karena memang tidak ada yang lain atau memang yang terbaik? Ya tidak boleh. Saya berderu lah, pal-pal gula-gula malam ada lah, kata malaikat, kemarin kolhu boleh. Kok ada ini geng. Terus juga apa yang dianjurkan lagi selain puasa, di siangnya sholat malam dan istighfar, apa? Memperbanyak baca sholawat. Kenapa begitu? Karena ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat itu juga turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan-bulan itu. Ya, di bulan Sya'ban. Makanya kan dibikin suluknya teman-teman yang ahli sholawat itu. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan gitu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa banyak sholawat? Karena sholawat itu fadilahnya luar biasa. Tidak ada kata-kata yang lebih baik keluar setelah Quran kecuali sholawat. Dan bagusnya sholawat itu ada yang paten, artinya maksur langsung geblekan, tapi tidak dilarang untuk memodifikasi. Kalau Quran nggak boleh, sangat terbatas. Gayanya juga sangat terbatas. Tapi kalau sholawat jenengan berkenan yang asli ya baca kayak waktu tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala. Insyaallah kalau baca 10 kali itu tedung mereka ya. Coba Pak baca kayak gitu tanpa nada atau tanpa keluar suara. Allahumma shalli tak sampai 10 kali itu tidur, maka tahu bener kalau bahasanya kiai itu pangkat kita ini pangkatnya apa? Santrinya para ulama yang jauh dari Mekah. Tidak bisa kalau di sana sirri Pak, itu zikir wusul kepada Allah. Allah termasuk yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Diamna di sana zikir Pak. Monedina ada iya Pak. Harus zikir Pak. Kalau zikir itu keluar air mata Pak, ya Allah. Taksya'irru juluduhum li dzikrillah. Alam yanni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Tak sampai generasi kalau ingat Allah itu dumu'uhu, aing ngelocor makin dendang basuh. Wanedina jahil Pak.
turun pangkatnya. Benih dari sini, kalau dari sini mau turun deh. Calpok. Ibu lihat, apalagi sudah masuk masjid. Masuk masjid itu fasilitasnya kata Nabi, janji Nabi, kalau sudah di masjid ngaji, ini rumahnya Allah ngaji, hadiah pertama anzala alaihimus sakinah, muncul rasa tenang luar biasa dalam bentuk sinatun, ketondu. Nah iya, itu fasilitas. Sinah itu muqaddimatul naum. Apa? Dutus rendut awai boleh gini. Itu sinah. Kalau ini disyukuri naik nuas. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Nuas id yughashikumun nuas. Ayat ini turun, mohon maaf, di saat ada perang Ahzab atau perang Khandaq. Sekarang ada masjidnya Khandaq. Itu Khandaq itu 55 meter, dalamnya 3,5 meter, Pak lebarnya ini Pak galinya 4,5 meter. Digali benar. Itu saat itu ngantuk. Boleh, mohon maaf, nuas itu saat pegang pedang, pedangnya jatuh, itu masuk nuas. Punya kepalanya genteng pas deh. Makanya hati-hati, jangan ngantuk. Ngantuk itu mengurangi kecantikan dan mengurangi ketampanan 30%. Maka jangan difoto. Elek Pak. Loh, tapi kalau didiamkan elang sudah, itu namanya naum. Udah itu ngerok. Jadi kan lihat itu. Kalau tidak percaya lihat waktu Jumatan. Nemen Pak sakinah itu Pak. Di rumah tidak bisa tidur. Jumatan maka beda ya Pak. Bisa tadi. Kadang ini loh apa namanya, khotib belum naik mimbar, elang kado Pak, online kado. Jenis apa ini? Bangun, masya Allah sudah komat Pak. Makanya di situ itu pejabat teras. Benar itu namanya Jumatan plus datang belakangan, pulang depan, duduk tidur. Itu plus itu Pak. Ya, mudah-mudahan. Jadi apa yang dilakukan? Mohon maaf, banyak baca sholawat supaya gak ngantuk dan semangat. Dikasih modif, dikasih rasa dengan dikasih nada, karena nada menentukan rasa. Makanya jenengan kalau sudah kena nada muncul perasaan, baik seneng atau benci. Contoh makan daharta, itu nada seneng. Daharta padi dahar betul harus seneng, jangan betul ya ngakan tali ini makai ucap nakasar, pokok nada nih nyaman, tapi makai lo nada na halus, mohon maaf katanya halus, deer kayak dinggo bengan deer. Duh ya Allah, itu kata-katanya halus tapi nadanya gak bener. Maka pesan bersama nada bikin semangat masuk ke hati. Makanya kemudian dikasih nada. Apalagi memang secara fitrah kita itu suka nada. Walaupun gak tahu lagunya, kalau denger musik kakinya bergerak. Muntak kakinya, cetaknya yang bergerak. Apa cetaknya ya? Kepalanya pada iya, apa musik haram, tapi mau dari haram. Dia ditolak oleh mulutnya, tapi tidak bisa ditolak oleh gerakannya. Makanya dulu MH Ainun Najib sempat waktu itu protes. Karena apa? Nulis buku. Kalau gak percaya ada bukunya sampai sekarang itu, Angguk Ritmis Kaki Sang Kiai. Itu waktu itu Gontor tidak boleh menggunakan nada Pak. Tapi sokon rada kok tekan pas bener nada Pak, ditulis oleh Kiai nakal ini. Ya, makanya dikasih. Coba Bapak Ibu baca begini, Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Are dak emah jan malaikat. Tina mak tak ada elang gitu. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Oh, itu dak. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Agak berat, tapi kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman itu, Pak. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Itu ada mari daya. Begitu diangkat dengan nada nyaman rasanya. Ya Habibi ya Muhammad ya Arushal khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad Qiblataini ya Muayyad ya Imamal. Kalau Bapak dan Ibu bilang ya Rasulullah salamun alaik. Tapi coba Ibu lihat, Bapak lihat, begitu Gus Nazam itu memasukkan itu karena suaranya mirip Gus Dur sehingga dikenal dengan sholawat Gus Dur. Kemudian membacanya dengan sore disetel ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya ya adfat tayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karamin ya uhailal judi wal karamin. Coba begitu baca itu goyang enggak badannya? Goyang itu yang bikin kuat. Kalau sudah gak goyang mati. Macentit lolobah wong mati. Yen obah yen urip sregep ngibadah. Wong sekarang macentit udah ya rada orem ya terjendit. Iya. Tapi saya waktu itu jujur saja kalau yang ini seneng saya, cuman lebih seneng itu kalau pengen semangat itu dirubah nadanya. Habib Syekh itu ngerubah, Gus Baikun itu ngerubah, dinaikkan ya Rasulullah salamun. Cuk fales. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asya adfat tayyaji rotal ya uhailal ju. Itu berangkat ke pasar cepet nyampenya itu pakai nada ini. Iya. Tapi ada yang kadang santai-santai anak muda. Ya Rasulullah ini. Salamun alaik ya Rafi Asya atfatayyaji ya uhailal juh. Maka tidak tahu lagu aslinya masih bisa. Ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya adfatayyaji
Ya uhailal ju. Oh, mantep itu. Banyak motif jenengan banyak bertahan saat bersolawat. Apakah gak boleh? Silahkan, selera-selera jenengan. Ini ungkapan cinta kepada Nabi. Makanya kadang seneng ada orang yang protes, kenapa sih solawat harus gini? Ya namanya seneng itu jangan baca solawat. Seneng itu ungkapannya satu gerak, dua ngomong, gak jelas kadang itu. Nah gintang, tak gintang, gendeng gak gitu. Itu mbahnya itu loh. Ketemu putunya alasannya seneng, ngomongnya gak jelas. Ngono badannya gerak, ada gintang. Hari gila ya. Untung ada cucunya. Kalau tidak ada cucunya pas keluar dari masjid, ada gintang. Oh gila wah. Iya enggak? Kenapa kok enggak bilang embane gila? Loh, memang begitu tingkatan cinta di permukaan itu ungkapannya nggak cinta, makanya jangan dihukumi syirik. Bagi orang tertentu menghukumi sholawat itu, coba berapa banyak pengkritik sholawat nariyah, berapa banyak pengkritik, karena apa? Seperti menyandarkan harapannya kepada Nabi, sehingga disebut berharap kepada selain Allah syirik. Aruhnya mana orang dalam kopi nak orang kental, asapnya nak orang jauh, kanjana orang banyak. Lu iya pak, coba sholawat nariyah masih ingat? Allahumma salli salatan kamilatan salaman daman ala Muhammadin illadi. Ini kalau sudah dilihat tanhalu watan bihil wa tuqda wa tunalu husnul khawat wa yustasqal biwajhil karim alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi makhlukillah matika ya. Coba kalau jenengan baca artinya itu kan seperti meminta kepada Nabi ya begitu. Coba sekarang gini, Dek, rasanya aku gak kuat tanpa Riko. Aku kasani gak bisa hidup tanpamu. Syirik enggak? Kalau itu syirik, udah ada adab cinta. Bapak pernah ngerayu ibu apa? Kowe dek siji-siji nih. Menganggap perempuan tidak ada yang lain. Di mana? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilah. Kalau gini Pak, gak ada lagu romantis. Ahmad Dhani juga syirik itu. Tak ada yang lain selain yang selalu ku puja. Syirik itu. Benar. Karena apa? Menggantungkan. Loh ya ndak, namanya ya Allah ungkapannya anta syamsun anta badrun. Nabi itu kayak rembulan, biasa memuji yang dicintai itu berlebihan, biasa. Karena hiperbola itu biasa. Ya Allah, mukamu berjuta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, cuman dirimu yang ku cinta. Dia pret. Kenapa? Ya begitu itu, ungkapannya begitu. Terus gimana kok sampai kayak begitu? Kadang gak ngerti, joget-joget loh yang jenenge seneng kok.
koyok gak tahu seneng ae. Seneng joget biasa, nemu nada terus begini-begini ya biasa. Makanya sejak zaman Sunan Bonang yang dakwah utama dilakukan itu bukan memperbaiki yang lain-lain, karena memang sudah dibagi sunan itu. Khusus Sunan Bonang, kenapa disebut Bonang? Karena memang menciptakan nada dasar seperti nada dasar kehidupan, cuma 3 nada, nang, ning, nung. Itu saja kehidupan, nang kene, ning kene, nong kono. Nang kene ngaji, nung kuno rasan-rasan, nong kono. Juk tojuan. Hidup itu kan nang ning nung. Cuman nang ning nung ini berarti nggak akan berhenti. Maka dikasih tanda awal mati. Namanya kendang. Kalau sudah kendang harus segera nang ning nang nung dang dang dung tak. Nah gitu. Harus ada ujung namanya gong. Supaya apa? Hidupnya ini ujung akhirnya ada di gong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nang ning nang nung dang dang dung tak dung. Mesti gitu. Dang dang nang moho agung, gong tak ada. Dang dang dung tak dung. Itu tidak ada. Suul khotimah itu ada enggak? Nang ning nang dang dang dung tak dung cret. Bener enggak? Enggak ada. Yang ada itu nang ning nang dang dang dung tak dung gung. Makanya kambang suling itu kudu tansah iling. Lihat itu trompetnya pertama yang dibikin oleh Warok di Ponorogo. Jangan lihat itu Raden Patah masih saudaranya. Hanya nggak pernah baca sejarah aja. Itu warok-warok yang ada di sana itu tanah wingit. Dibikin sulingnya itu. Kalau masih kenung sama suling main, dadi sean. Oh nggak eling-eling. Iya. Tapi dangdang segera. Makanya kemudian dikasih istilah, dikasih tembang, mulai lahir dikasih tembang namanya micil. Anak sudah mulai jalan kayak gitu, itu kasih tembang lagi supaya anaknya itu bersyar'i, kasih tembang lagi sama Sunan Bonang. Apa? Tembangnya Kinanti. Kasih lagi sama Sunan Bonang, di atasnya itu nama tembangnya Sinom. Sudah mulai ada rasa cinta, kasih lagi tembang namanya Asmoro Dono. Supaya asmoro ini terjadi, dibawa ke timur ke baru teng lolo rosak diki, itu dikasih tembang namanya Gambuh supaya segera menikah. Setelah Gambuh itu mereka harus berjuang menghidupi pahit getir kehidupan, maka dikasih tembang namanya Dandang Gulo. Dandang itu pahit, gulo itu legi, maka diartikan pahit getir kehidupan. Ibu suaminya ganteng, kaya, soleh, itu gulo. Kalau elek terus gepuan, medit, ngentutan, mangane akeh, nah itu dandang. Bapak kalau istrinya tinggi, cantik, semampir, bagus, terus suka memberi, itu gulo. Wis lemu, bunder, ireng, pese, elek, jemburis, ngentutan, cremi. Itu apa? Itu dandang. Jenengan ini dapat dandang apa gula, Pak? Oh, gula. Ibu dapat dandang apa gula, Bu? Dandang setengah gulo. Gula mampu dandang. Dandang gulo ini setelah menikah sampai usia 40 tahun. Setelah 40 tahun itu harus berhenti, begitu harus sudah sukses. Karena setelah 40 tahun itu ba'da arba'ina yauman, ba'da arba'ina sanatan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Itu ditembang kemudian namanya Durmo, berdharma bakti, sudah mulai terjun masyarakat memberikan yang terbaik.
Baru setelah itu menyiapkan generasi. Karena semua akan pergi, tidak ada yang abadi. Dikasih tembang namanya pangkur, ndang nyimpang, ndang mungkur, gantian, yang muda ke depan, yang tua ke belakang. Baru setelah itu, setelah pangkurnya selesai, baru dikasih tembang namanya, setelah pangkur apa? Pucung, dorong, orang iki odi apa? Megat teruh. Megat teruh itu diingatkan hari tua, sudah mulai diingatkan aina ma takunu yudrikumul maut. Ya, diingatkan tentang kematian. Megat teruh, baru tembangi pucung. Mari pucung terakhir disempurnakan, itu tidak masuk tembang mocopat, sudah terakhir disempurnakan dengan pertanyaan kubur, dikasih tembang namanya turi turi putih. Masih ingat? Turi turi putih ditandur, sudah turi putih lagi. Jenengan pernah makan kembang turi? Enak ya, diapain? Dipecel ya. Coba kata Sunan itu turi putih. Jangan lihat turi putih itu. Kembangnya itu di ujungnya itu ada kayak tali yang singset, warnanya hijau. Di dalamnya itu ada gagang gini. Terus di luarnya ada kelopaknya, persis seperti mayit. Makanya disebut turi putih. Deloken turi putih kuwi. Kowe arep kaya ngono, ojo dipangan tok, Bu, enak turine. Direnungkan. Terus ditandur, kalau sudah jadi turi putih, nandure kebon agung. Kebon agung itu apa? Kuburan. Ada kebon agung, ndak di pemandian kita. Di Jember kebon agung itu pemandian. Aslinya pekuburan. Jadi kalau jenengan nang kebon agung berarti kate ditandur di kebun agung, celeret tiba nyemplung, cepet ada cereret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Kira-kira setelah ini muncul bunga apa? Ya terserah, mau bunga matahari, bunga, makanya dibayi bunga-bunga, bunga melati, apa bunga bangkai? Ya kan terserah amalnya. Mbok ira kembange. Ya terserah. Pertanyaannya nikmat kuburnya terserah. Karena hebatnya sholawat, walaupun ratek khusuk diterima. Kalau tidak suka modif yang lama-lama, yang klasik, recycle ulang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Itu Bu, walaupun tukaran sama suami, pokok ibu baca sholawat istiqomah, itu tidak akan jadi tukaran. Ayo ngomong nanti, ya Nabi, salam alaika apa mah? Ya Rasul, wong edian ngale temen ya. Oleh dilayani, ada dedih ya. Mudah-mudahan banyak baca sholawat ya, baca Quran, baca sholawat ini di bulan ini. Sudah ini, jam 6. Astagfirullahaladzim. Saya punya janji jam 6 ada aja. Mohon maaf. Bapak dan Ibu, ya diingat ulang, ini mau diangkat nih, terutama nih Susaban. Ayo verifikasi. Masih mau di nyel-nyelan apa masih mau dicari? Yang baik saja biar diangkat, yang buruk-buruk mau disortir enggak ini masih amalnya? Sortir dengan baik. Kalau tidak bagus, hapus yang ringan-ringan dengan istighfar, dengan sholat taubat, dengan taubatan nasuha. Setelah itu pasrahkan ke Allah, semuanya sudah yang putih-putih, yang baik-baik, yang bongkeng-bongkeng, yang gelap-gelap sudah aku verifikasi. Ini aja yang angkat, irfa ya Rob, gitu ya. Dan mudah-mudahan saat irfa itu kita sedang berpuasa, sedang banyak baca Quran. Kalau tidak sempat banyak baca sholawat, dan paling akhir bersedekah banyak-banyak ke fakir miskin.
diawalkan, kalau bisa zakat bulan depan diawalkan di Sya'ban untuk supaya dapat fadilahnya bulan Sya'ban. Begitu kiranya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.